Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali di sesi kita yang berikutnya tentang kata-kata yang spesial menurut riwayat Hafs dalam Al-Quran, yang dimana sering disebutkan oleh orang-orang ini gori muskilat atau ayat-ayat goribah ya, di Taknan jilid yang ketiga. Baik, di sini kita lihat ya. Ya, jadi yang pertama ada hukum huruf sod pada waya besutu dan rekanannya. Nah, dalam hal ini teman-teman yang membaca ya, harus dilihat mungkin pernah ada yang menamatkan Al-Qur'an, atau barangkali ada yang pernah, membaca Al-Qur'an walaupun belum tamat, tapi melihat tanda-tanda seperti ini, ada huruf shad, di atasnya huruf sin, atau di bawahnya huruf sin. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, kita akan lihat di keterangan ini. Nah, firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 245 dan juga Al-A'raf ayat 69. Ya. Dalam riwayat Hafs, dua kata ini dibaca dengan huruf sin saja. Nah, kemudian kita lihat lagi di surah At-Tur ayat 37, itu bisa dengan sod ataupun sin. Namun yang lebih masyhur dibaca dengan huruf sod. Nah, sedangkan firman Allah Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 22, nah itu harus hanya dibacakan dengan huruf sod saja. Ini yang bilang bukan saya ya, tapi Dr. Aiman Rusdi Suaid ya. Yang dimana teman-teman bisa tengok di kitabnya, yakni di Tajwid Musawwar. Ada keterangannya di sana. Nah, kita buka sekarang, ya, bagaimana cara membacakannya ya. Oke, teman-teman semua. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini. Nah, jadi teman-teman ketika membacakan Al-Baqarah ayat 245 di kata waya besutu ada di yang paling bawah tuh. Maka dia dibacakannya dengan huruf sin, bukan dengan huruf sod. Nah, yuk kita bacakan bareng-bareng teman-teman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Diingat ya teman-teman, dari sifatnya, dari makhrajnya, hukum tajwidnya pun harus tertunaikan. Kalau dengan teman-teman ada yang nggak kuat, ya, maka boleh nanti teman-teman untuk membacakannya berhenti di kata qardon hasana. Kemudian diulang lagi dari qardon hasana. Contoh, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Ingat di sana di waya besu tuh bukan pakai sod, bukan waya besu, tapi waya besu, waya besu, tipis ya. Nah, itu perbedaannya. Untuk huruf sod dengan huruf sin, pengucapannya seperti tadi. Nah, maka kalau teman-teman melihat di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245 ya, 245, maka dibacakan dengan huruf sin bukan sod. Kemudian ya, yakni ada di surah Al-A'raf ayat yang ke-69. Kita lihat dulu Qur'annya teman-teman semua. Ya. Nah, buka surah Al-A'raf surah ke-7. Kemudian dibukakan ayat yang ke-69. Sama ya, sama-sama saja di ayat tersebut dibacakannya dengan huruf sin, bukan huruf sod. Ya, kita baca bareng-bareng ya di kata bastoh, teman-teman.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم tuflihun. Ingat di sana di kata basṭah gunakan huruf sin bukan huruf shad ya. Jadi senyum dulu, basṭah. Itu praktek untuk 1 kali waqaf yang 1 kali nafas ya, kalau ada waqaf. Nah, kalau teman-teman nggak kuat, nah maka teman-teman bisa berhenti ya sesuai dengan nanti kalau teman-teman telah talaqi kepada, guru yang bersangkutan. Jadi takutnya nanti salah makna kalau misalnya berhenti ya. Ya oke. Di sini hanya saya praktekkan cara membacanya seperti itu. Baik, sekarang lanjut lagi, yakni ada di surah At-Tur, ayat ke-37 dilihat ya. At-Tur, kita buka dulu At-Turnya, surah At-Tur. Nah ini. Di ayat yang ke-37, diingat ya. Nah, jadi kalau yang di sini teman-teman bisa praktekkan itu dengan huruf sin atau huruf shad. Nah, kita praktekkan bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ. Ingat yang paling masyhur itu huruf shad. Kalaupun dibaca huruf sin itu juga bisa. Ya. Oke, ini bisa dibaca juga dengan huruf sin ya. Di riwayat Hafs an Asim. أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ. Nah itu ya, cara membaca surah At-Tur ayat 37. Jadi teman-teman bisa pilih mau shad ataupun huruf sin juga bisa. Yang penting salah satu dipraktikkan ya. Cuman yang paling masyhur adalah huruf shad bukan huruf sinnya ya. Baik. Dan yang terakhir, yakni di surah Al-Ghasyiyah. Ya, kalau teman-teman lihat nanti di surah Al-Ghasyiyah, juz 30 ya, teman-teman cari. Nah, surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-22 itu dipraktekannya hanya huruf shad saja. Ya. Kita praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lasta 'alaihim bimusaytir. Ingat rollnya tipis ya, agak tebal. Walaupun sebelumnya ada huruf tebal, tapi dalam kondisi ini karena dia to-nya itu sebelumnya kasroh, maka ditipiskan karena waqaf. Tidak mewasolkannya. Kalau kita mewasolkannya kemudian di depannya ada huruf tebal, nah baru dia harus tebalkan huruf ro-nya. Ya. Jadi bukan musaytir, tapi musaytir. Musaytir. Ingat ya, gunakan huruf shad bukan huruf sin. Masya Allah. Nah itu ya teman-teman semua. Jadi yang tadi diterangkan ya dari bacaan-bacaan yang ada ya. Wa yabsutu dan basṭah ya. Al-Baqarah 245, Al-A'raf 69 dia dibaca dengan sin.
At-Tur ayat 37 bisa shad, bisa sin. Al-musaytirun atau al-musaytirun. Nah, sedangkan yang lasta alaihim bimusaytir, Al-Ghasyiyah ayat 22, nah dia dibaca dengan huruf shad saja. Nah, di ini ya teman-teman diingat-ingat bahwa untuk yang jilid 3 ini banyak hafalan dan kemudian banyak juga prakteknya. Dan teman-teman praktekkan tidak hanya pada kata itu, akan tetapi dari awal. Ya, dari ayat yang bersangkutan, dari kata bunyinya awalnya tersebut ya. Jadi kalau tadi kan di contohnya wa yabsutu tuh di Quran. Tapi yang dipraktekkan bukan wa yabsutunya doang, tapi dari mangzal ladzi. Sehingga teman-teman bisa menyempurnakan bacanya secara menyeluruh ya, supaya tidak ada kecacatan dalam membacanya. Nah itu ya teman-teman, diusahakan silakan praktekkan dengan baik, sudah saya contohkan barusan. Dan usahakan teman-teman yang membaca dengan hikmat, ya dengan tenang, jangan sampai ada grogi ya, supaya bacaannya benar. Baik, saya akhiri untuk pertemuan kita kali ini, nanti kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum.